Halo guys, balik lagi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Di video sebelumnya, kita sudah bikin video kesan pertama untuk Oppo A5 Pro 4G ini ya. Dan komentarnya luar biasa ya guys ya. Oke, kali ini saya akan coba kasih info lebih nih tentang kekurangan dan juga kelebihan dari Oppo A5 Pro ini ya. Kenapa dia bisa harganya seperti itu, kita bakal cari tahu ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa push like ya videonya. Dan buat yang belum subscribe, yuk langsung subscribe aja ya. Oke, yang pertama enaknya bahas Oke, yang pertama enaknya bahas kekurangan apa kelebihan dulu nih. Kalau kekurangan mungkin sobat udah pada punya pendapat sendiri-sendiri ya. Jadi kita bahas kelebihannya dulu nih di Oppo A5 Pro 4G ini ya. Ini yang 4G ya guys. Untuk yang 5G mungkin nanti bakal nggak beda jauh antara kelebihan dan kekurangannya, karena bedanya cuma di prosesor, di chipset ya, dan juga di refresh rate layar. Untuk yang 5G itu refresh rate-nya di 120 Hz ya guys. Untuk yang 4G itu di 90 Hz aja. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pertama, Oppo A15 ini sudah menggunakan Android 15. Ya, memang sudah saatnya ya guys menggunakan Android 15. Dan selain itu untuk softwarenya ini kan menggunakan ColorOS ya. ColorOS ini software yang khas buatan Oppo. Dan menurut saya sih ColorOS itu adalah yang paling stabil ya setelah One UI ya. Yang paling stabil menurut saya itu ada One UI dan juga ada ColorOS. Ya gitulah. Pengalaman pribadi soalnya saya pakai Oppo Reno 8 4G ya, dan itu memang stabil untuk OS-nya. Oke, yang berikutnya ada Oppo AI. Nah, Oppo AI ini pertama kali ada tuh di Reno 11 ya guys. Reno 11 baru tipis-tipis aja nih. Ada AI Restore dan juga image mapping. Di Reno 12 makin banyak lagi. Nah, di Reno 13 itu makin lengkap lagi, termasuk buat multitasking, buat bekerja maksudnya untuk produktivitas ya. Kalau yang sebelumnya kan itu hanya untuk hiburan aja, untuk foto gitu ya guys. Ya, merubah foto lah, hapus foto dan lain-lain. Tapi untuk produktivitasnya minim. Nah, untuk di Reno 13 itu sudah lengkap untuk produktivitasnya juga. Nah, AI yang ada di Reno 13 ini masuk semua ya di Oppo A5 Pro. Mungkin ada beberapa perbedaan sih. Atau mungkin tidak sekomplit yang Reno 13, tapi banyak sekali AI yang ada di Reno 13 itu di A5 Pro juga ada. Salah satunya adalah AI dokumen. Ya, ini persis sama dengan yang ada di Reno 13. Ada ringkasan dokumen, ada terjemahan dokumen. Ini bisa terjemahan dari berbagai macam bahasa ya guys. Ada AI apa lagi sih di dalamnya? Selain untuk menerjemahkan, di Oppo A5 Pro juga di sini ada AI untuk menulis. Untuk di A5 Pro, AI-nya ini baru support di aplikasi Note bawaan Oppo ya. Kayak gini contohnya. Di sini saya menulis sedikit ya, beberapa kalimat untuk menulis paragraf. Ini bisa dilanjutkan oleh si AI yang ada di Oppo A5 Pro. Kita coba ya, ini di blok aja seperti ini. Kemudian klik AI-nya dan lanjutkan menulis. Nanti si AI bakal menulis nih guys. Nah, ini untuk apa sih? Misalkan lagi ada kita harus bikin email tentang apa, tulis aja dulu beberapa kalimat, nanti si AI yang lanjutin. Itu menghemat waktu ya. Nah, ini panjang banget guys, padahal di atasnya itu cuman beberapa kalimat ya, tapi di sini jadi beberapa paragraf. Wah, luar biasa ya. Kalau kamu konten kreator juga ini bisa digunakan untuk mungkin menyusun naskah video atau mungkin mencari ide dan lain-lain ya. Oke, itu untuk AI produktivitas baru dua yang saya sematkan. Nanti saya coba jabarkan lebih lengkap lagi untuk semua AI yang ada di Oppo A5 Pro ya. Kali ini secara singkat dulu nih guys. Oke, ketika ada konsumen yang datang ke BJ saya, pertanyaan yang cukup sering juga dilontarkan sama konsumen itu, ini sinyalnya gimana ya? Karena di gunung penangkapan sinyalnya kurang gitu ya. Terus biasanya dibawa ke laut penangkapan sinyalnya kurang. Kalau ke laut memang nggak ada sinyal sih guys, pakainya gitu ya, internet satelit ya. Oke, kita bahas di gunung aja ya. Di gunung biasanya susah sinyal, di pemukiman dataran tinggi itu ya susah sinyal. Nah, di Oppo ini sudah punya AI Lingbus. AI Lingbus itu apa sih? AI Lingbus ini antena 360 derajat di seluruh pinggiran HP-nya. Dan ini berfungsi untuk menangkap sinyal lebih baik dibandingkan dengan yang tanpa AI Lingbus sama sekali ya.
Saya tampilkan dulu video pengecekan Oppo A3 Pro dan Oppo A3X yang menggunakan AI Link Boost ini di pegunungan dan juga di pemukiman padat penduduk ya. Sobat bisa cek di situ pengujiannya, dan Oppo lebih unggul ya dari segi pengetesannya. Selain penangkapan sinyal lebih bagus, juga bisa switch secara halus ya antara SIM 1 SIM 2. Kalau misalkan kamu pakai kuota internet di dua SIM sekaligus ya, itu bisa smooth, bisa dipindah secara otomatis, nyari yang paling bagus. Selain penangkapan sinyalnya juga yang ditingkatkan. Gitu guys, itu ya. Untuk yang ada di dataran tinggi yang mungkin penangkapan sinyalnya agak kurang gitu ya, walaupun bisa dibilang providernya di situ bagus ya, tapi penangkapan sinyalnya dari handphonenya kurang, jadi tetap aja kurang. Nah, di Oppo ini sudah dilengkapi AI Link Boost untuk memaksimalkan itu ya. Oke, berikutnya ada outdoor mode ya. Sebetulnya ini mode yang sangat-sangat membantu buat saya mungkin sebagai sales ya yang sering COD gitu ya. Lihat Google Maps sambil di jalan pakai sarung tangan tuh kan agak susah gitu ya. Terus atau mungkin ojol dan lain-lain. Cara aktivasinya ini ada di pengaturan, kemudian ada di aksesibilitas dan kenyamanan. Kemudian di sini ada mode sarung tangannya. Ini bisa dinyalakan, jadi si layarnya ini bakalan tetap sensitif walaupun kita menggunakan sarung tangan ya. Ya, ini bisa walaupun tangan kita terhalang oleh kain. Kalau misalkan tanpa diaktifkan mode sarung tangannya, ini tidak bisa, guys. Kayak gitu ya bedanya ya. Nah, ini mode luar ruangan yang tadi saya ceritakan ya. Ini mode luar ruangan yang sangat-sangat membantu ya ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Pertama, kita aktifkan dulu ya tadi mode sarung tangan. Terus kita aktifkan mode luar ruangan ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Nah, apa aja sih kelebihan dari mode luar ruangan? Yang pertama, ketika ada telepon, biasanya kan kalau HP itu kan disimpan di kalau di motor mungkin pakai itu ya, pakai holder yang ditempel di spion. Ketika ada telepon masuk, itu bakalan langsung ke mode loudspeaker. Terus waktu layar mati juga jadi panjang. Ketika kita lihat chat atau mungkin lihat layar itu jadi lebih lama. Dan juga penguat peringatan suara. Jadi suara notifikasi itu bakal di up sampai full sampai 300% kayak gitu ya guys. Terus di depannya juga di sini ada widget ya untuk mode luar ruangan. Dan ini untuk mungkin buat ojol yang cocok ya. Buat abang-abang ojol nih dapat pesanan lebih cepat, jadi sinyalnya lebih lebih stabil lagi untuk menerima pesanan. Ya, artinya aplikasi yang didukung ya. Memang buat abang-abang ojol nih ada Grab, Gojek, ada lain-lain ya. Tapi Shopee di sini belum ada ya guys. Yang ada di Indonesia mungkin ini aja ya, Grab sama Gojek. Bukan di Indonesia sih, di Majalengka khususnya ya. Kalau di kota-kota lain mungkin yang lain juga ada. Dengan akurasi lokasi juga ini bisa ditingkatkan ya. Begini. Nanti ini bisa dinyalakan, ditingkatkan. Karena tadi belum diinstal semua ya guys. Yang berikutnya ada pengecasan cepat dan juga baterai yang 5800 mAh. Tentu saja lebih awet ya penggunaannya. Oke guys, karena ini mode demo, jadi tidak ada data penggunaan baterai ya. Tapi mungkin sobat bisa bayangkan lah 5000 mAh bisa seberapa lama, dan ini 5800 mAh pastinya lebih lama lagi ya. Untuk pengecasannya nggak perlu khawatir karena Oppo A5 Pro ini didukung dengan SuperVOOC 45 watt. Pastinya lebih kencang ngecasnya, dan juga si SuperVOOC ini punya 5 titik keamanan. Terus sistem pengisiannya juga langsung dual cell baterai. Maksudnya gimana sih, ini 45 watt itu langsung mengisi dual cell baterai sekaligus. Jadi bisa dibilang ini bisa dikali dua ya. Jadi 45 watt kali 2 ya 90 watt, bisa dibilang seperti itu ya, karena kecepatannya udah kencang banget nih. Selain cepat juga aman ya untuk si SuperVOOC ini. Jadi kalau kamu punya handphone Oppo, ya pakainya charger yang SuperVOOC ya, karena memang diperuntukkan untuk handphone Oppo gitu guys. Oke, itu kelebihan-kelebihan yang menurut saya sih udah oke banget ya, dan itu bukan gimmick dan bisa digunakan sehari-hari ya, digunakan kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya nih. Apa aja sih kekurangan dari Oppo A5 Pro ini ya? Yang pertama, pasti sobat udah pada sepakat nih.
Harganya harganya memang di luar dugaan ya guys. Untuk Oppo A5 Pro yang 4G ini untuk yang 818 itu dibanderol dengan harga 3.100.000. Kalau yang 8256-nya 3.600.000 ya. Kalau yang 5G itu 4.200.000. Tapi kalau beli A5 Pro-nya di BJ Sale selama bulan Maret itu bakalan dapat Encobuds 3 Pro dan juga Oppo Care. Di bulan April dan seterusnya itu bakalan dapat Encobuds 3 Pro-nya ya. Oppo Care-nya gimana sih? Oppo Care-nya itu nanti otomatis ya, secara otomatis masuk ke sistem handphone kamu. Nah, Oppo Care-nya ini luar biasa juga ya. Ada pergantian layar pecah itu gratis dan juga ada perlindungan dari kerusakan karena air. Nah, gitu guys. Oh ya, IP69 masuk ke kelebihan tadi ya. Berikutnya dari segi layar ya, resolusi layarnya yang masih SD Plus ya. Oke guys, ini SD Plus ya. Tapi menurut saya pribadi sih, kita mungkin sudah sering lihat ya layar yang resolusinya SD Plus, Full SD Plus. Kalau HP-HP yang dulu itu kan kelihatannya beda banget ya. Tapi untuk A5 Pro-nya walaupun SD Plus, kita bisa lihat layarnya ini cukup adem sih menurut saya dilihatnya ya. Nah, memang warnanya sedikit lebih ngejreng ya dibandingkan dengan mungkin layar yang AMOLED di Reno 13. Tapi menurut saya sih ini cukup enak dipandang ya. Tidak terlalu burik seperti bayangan kalian guys. SD Plus di Oppo A5 Pro ini bagus layarnya. Untuk menutupi kekurangan si layar SD Plus ini, Oppo A5 Pro juga pakai penguat ya di layarnya. Karena kan dia sudah punya MIL STD810H ya guys. Layarnya udah pakai high strength upgrade double tempering glass. Kayak gitu ya. Jadi layarnya ini udah di-upgrade dari generasi sebelumnya lebih kuat 160%. Gitu sih infonya ya. Tapi ya gimana pun juga resolusinya memang SD Plus. Kalau dibandingkan sama yang Full SD Plus ya lebih oke Full SD Plus sih sebetulnya. Jadi itu masuk di salah satu kekurangan Oppo A5 Pro ya. Berikutnya adalah chipsetnya guys. Ini banyak yang komen itu adalah di bagian chipsetnya ya. Memang sangat-sangat disayangkan ya Oppo A5 Pro ini pakai Snapdragon 6S Gen 1. Yang mana ini adalah chipset rebranding dari Snapdragon 662 kalau nggak salah ya. Ya performanya bisa dibayangkan mungkin sekelas dari 662, Helio G85 gitu ya. Untuk yang 5G itu pakainya Dimensity 6300 ya. Menurut saya sih untuk yang 5G lebih oke lah ya, lebih oke di harga segitu pakai Dimensity 6300. Untuk A3 Pro-nya aja dia pakai Dimensity 6300 ya, tapi tidak banyak AI yang ditanam di dalamnya. Untuk A5 Pro yang 5G itu pakai Dimensity 6300 tapi banyak sekali AI yang ditanamkan di dalamnya. Ya untuk fitur-fitur dan juga spesifikasi teknisnya sih semuanya sama ya, yang 4G dan juga yang 5G bedanya di chipset dan juga di refresh rate aja. Itu ya guys. Ya Snapdragon 6S Gen 1 ini jadi poin kekurangan karena mungkin kita lihat di brand-brand kompetitor ya di harga segini mungkin udah pakai chipset yang performanya lebih tinggi seperti itu ya guys ya. Oke, tapi walaupun Snapdragon 6S Gen 1 ya itu tadi ya, tadi banyak fitur yang dibawa ternyata di Oppo A5 Pro ini ya. Dari fitur yang saya sebutkan tadi mulai Android 15, ada Oppo AI, AI Link Boost, ada outdoor mode yang menunjang kegiatan di luar ruangan, terus baterai yang gede, pengecasan yang cepat gitu ya. Terus kalau ditanya ini Snapdragon 6S Gen 1 pakai main game gimana sih? Pakai main game oke-oke aja ya. Kemarin kita udah lihat video perbandingannya ketika main game ya di Oppo A5 Pro itu juga bisa dapat refresh rate yang tinggi juga ya guys. Dan juga suhu yang relatif dingin. Kenapa? Karena di A5 Pro juga di dalamnya ini sudah punya vapor chamber cooling system ya. Itu untuk menyerap panas berlebih ketika handphonenya digunakan. Gitu guys. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari Oppo A5 Pro. Gimana nih menurut kamu nih? Harga segitu oke. Jangan lihat dari satu sisi dulu ya. Snapdragon 6S Gen 1 oke lah, itu jadi satu kekurangan, tapi ada kelebihan yang dibawa juga nih. Gimana menurut sobat nih dengan perbandingan antara fitur dan spesifikasi lain dan juga harganya gitu ya. Sepadankah? Menurut saya sih oke-oke aja ya. Dan buat kamu nih yang minat sama Oppo A5 Pro-nya, langsung aja datang ke BJSL ya. Atau order langsung di aplikasi BJSL. Jangan lupa download aplikasinya dulu di Play Store. Mau datang ke BSL juga boleh banget, ada Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.